Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan sore hari ini kita berada di lahan. Nampak dari lahan ini tertutupi oleh jerami. Tentunya adalah beberapa tujuan kita memberikan jerami ya di atas tanaman atau gulutan yang sudah kita tanam, yaitu kalau kita lihat lagi ya, kita lihat dulu. Ini adalah tanaman-tanaman porang yang dulu kita tanam dengan menggunakan katak mini. Ini sudah mulai tumbuh kawan ya, sudah mulai tumbuh beberapa ya, memang belum total keseluruhan. Kalau kita lihat ke sana pun belum total keseluruhan, hanya beberapa saja yang sudah mulai tumbuh. Nah, ketika di tanggal berapa ya, ini 18 September ya 2021, yang mana ketika hujan ya, hujan itu belum seintens, atau hujan itu barangkali seminggu sekali ya baru turun. Tentunya yang terjadi adalah tanah ya, tanah semacam ini menjadi kering ya, kering seperti ini. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan penyiraman ya, tentunya porang akan tumbuh kurang normal kawan ya, tumbuhnya kurang normal. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya mulsa alami, mulsa organik, yaitu menggunakan jerami semacam ini. Walaupun toh pada lahan-lahan yang sebelahnya ini karena belum kita tanami, otomatis belum kita berikan mulsa jerami ini ya. Yang lainnya itu yang sebelah sini belum kita tanami, baru proses rotari ya, rotari satu kali. Kemudian yang atas ini pun sudah dirotari, nanti pembentukan bedengan. Nah, kemudian baru kita semprot ya menggunakan Bioto Grow, kemudian M21 juga, kemudian POC. Baru kita diamkan beberapa hari. Kalau sorenya sudah hujan, baru kita tanami bibit kataknya kawan. Nah, kembali lagi kepada mulsa jerami ini. Ini adalah penampakan ya, penampakan dari tanaman porang kami yang dulu kita tanam lebih awal dibandingkan dengan yang lainnya, karena dulu sudah kita sampaikan bahwa katak yang ada di rumah, yang katak-katak mini itu sudah mulai tunasnya panjang-panjang, sehingga untuk antisipasi maka kita siapkan lahan satu petak ini untuk kita gunakan sebagai media tanam dari katak-katak yang tunasnya sudah terlalu panjang. Jaraknya pun kurang lebih segini kawan ya, kurang lebih segini. Ini jarak dulu yang pernah saya sampaikan antara 10 sampai 15 cm ya, kita menggunakan jarak itu ya. Jarak tanam adalah sekitar 10 sampai 15 cm. Nah, kemudian kembali lagi kepada mulsa, yaitu jerami. Ini salah satu fungsinya adalah kalau kita lihat ya, pada bagian-bagian yang tidak tertimbun oleh jerami, gulma sudah nampak subur ya, ini nampak subur. Nah, kemudian kalau yang tertutupi oleh jerami, otomatis gulmanya tertekan kawan, pertumbuhannya terhambat lah ya, walaupun tidak 100% terhambat, tapi paling tidak untuk ya pertumbuhan gulma itu tidak sedahsyat yang ada di pinggiran semacam ini. Ini kalau kita contohkan ya, ini sudah mulai rimbun ya, rimbun. Kemudian yang ini juga rumput-rumput sudah mulai banyak yang tumbuh ya. Kalau ini kita tidak antisipasi ya, nanti repotnya adalah waktu penanggulangan gulma. Nah, salah satu tujuan kami memberikan mulsa jerami ini adalah untuk menekan pertumbuhan gulma kawan ya, untuk menekan pertumbuhan gulma. Nah, kembali lagi ini juga nampak sangat rimbun ya, sedangkan yang ada bagian ini gulmanya belum begitu nampak ya. Nah, salah satu tujuannya tadi untuk menekan pertumbuhan gulma. Kemudian yang kedua ya,
bulan September ya. Mungkin mayoritas di wilayah areal Jawa ya, baik Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat memang sudah ada hujan, tetapi hujan itu bisa dikatakan seminggu sekali, atau barangkali ketika hujan ya hujan hampir 1 minggu, kemudian 2 minggu nanti tidak turun hujan. Nah, dengan adanya mulsa jerami semacam ini, otomatis sengatan sinar matahari itu tidak langsung masuk ke memapar tanah, sehingga kelembapan tanah ini lebih cenderung terjaga dibandingkan dengan yang langsung terkena sinar matahari. Nah, kalau kita buka pun ya tanah sudah nampak kering ya, nampak kering, tapi pada bagian dalam ya, pada bagian agak dalam ini masih agak-agak basah kawan ya, masih agak-agak basah. Nah, ini tujuan kami ya, dua tadi. Yang pertama adalah untuk menekan pertumbuhan gulma. Ini kalau kita belum kasih mulsa jerami, yang terjadi pertumbuhan porang itu baru, contoh misalnya yang tumbuh sekitar 25%, gulmanya yang 75%. Tetapi dengan adanya mulsa jerami semacam ini, sehingga yang terjadi adalah yang tumbuh yang tumbuh gulma itu hanya ada pada bagian yang tidak tertutupi oleh mulsa jerami. Kalau yang pada bagian ini ke sana, ini satu petak memang kita tanam lebih awal ya, itu sudah mulai tumbuh ya, tumbuh porangnya sudah mulai muncul ya dari bawah, yaitu tunas-tunas kecil yang sudah mulai mekar daun ya. Karena katak mini ya, katak mini otomatis baru keluar dari tanah pun sudah berupa daun agak mekar. Beda nanti kalau kita tanamnya dari umbi atau katak super, itu masih ada istilahnya kuncup lah ya, tunas lancip yang keluar dari dalam tanah itu seperti itu. Beda dengan yang kita tanam dari katak mini. Ini kisaran isi 700 up kawan ya. Yang kita tanam lebih awal ini adalah kurang lebih kisaran 700 up. Kondisinya semacam ini, baru beberapa, barangkali kalau di prosentase adalah kurang lebih baru 25% yang tumbuh. Ada beberapa yang tumbuh itu terhalang oleh jerami. Ini contohnya, ini baru tumbuh juga terhalang oleh jerami. Tidak masalah ya, kalau menurut saya tidak masalah. Mereka tetap ada daya juang ya, daya juang. Contoh misalnya ini pun nanti ada daya juang dia untuk melepaskan lilitan dari jerami ini ya. Nah, seperti ini ya. Yang itu juga tertutup oleh jerami. Ini ya, kalau diamati akan nampak tanaman porangnya. Nah, ini yang sini juga ya. Nah, apalagi kalau kita tanamnya dari umbi kawan ya, karena yang keluar dari dalam tanah itu belum berupa daun, masih berupa tombak lancip, sehingga untuk menembus jerami itu sangat mudah dibandingkan dari kita tanam menggunakan katak mini. Nah, ini adalah kondisi lahan kami ya, baru petakan ini yang kita tanami, yang lainnya masih proses proses ini sudah di rotari. Kalau yang bagian bawah baru penyebaran pupuk ya, penyebaran pupuk. Itu yang atas itu juga orang kerja sedang untuk membawa pupuk ke lahan, kemudian ditebar rata. Kalau sudah tebar rata baru di rotari untuk di mix dengan tanah. Itu yang dapat kita sampaikan kawan. Mohon maaf beberapa hari ya kita vakum di lahan, kita tidak membuat video. Tentunya kadang kita bingung mau yang di video apa ya, karena kami belum mulai proses penanaman, baru mulai proses penebaran pupuk ya, penebaran pupuk. Demikian, nanti dapat kita lanjut pada video-video selanjutnya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita aplikasikan ke tanaman porang kita, nanti kita akan sampaikan secara tuntas di video-video ini kawan. Terima kasih, salam sukses dari kami, tetap semangat tanam porang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.